الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحن في روح وراحة وهبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة هلت بساها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنال بها حسن الرفيق والأمان الطريق والفرج من كل شدة وضيق بحرمة النبي والصديق وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Teman-teman yang kami hormati, yang kami muliakan, pengurus jajaran DKM Masjid, jajaran pengurus DKM Masjid Bait Ar-Rahman, wa ta'ala bitul hayatihim. Kita doakan agar Allah senantiasa panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah limpahkan rezeki mereka, Allah kabulkan segala hajat mereka, dan Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Kelak di akhirat kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh jemaah yang pada malam hari ini hadir. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa karuniakan kepada kita umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang luas, urusan yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala hajat yang kita hajati, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam. Wabil khusus kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Abdullah bin Al-Haddad, khatimah dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid, ini bab penutup. Nadhkuru fiha syai'an min awsafil murid as-sadiq. Kami menerangkan, kata Imam Habib Abdullah Al-Haddad, tentang sifat-sifat pada murid yang jujur, murid yang benar-benar menempuh jalannya. Ya, qala ba'dul arifin radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim ajma'in, la yakul murid muridan hatta yajida fil Qur'an kullama yurid wa ya'rifan nuqsana minal mazid wa yastaghid bil maula anil abid wa yastaghid indahu adh-dhahab was-sa'id. Seorang murid, seorang hamba itu yang menempuh jalan Allah enggak dibilang dikatakan murid, enggak dikatakan yang benar-benar menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia telah menemui dalam Al-Quran apa yang dia cari. Setiap pertanyaan yang muncul, setiap kejadian yang terjadi, rujuknya kembali dia melihatnya Al-Quran. Oh, Al-Quran diterangkan ini. Oh, maksud Al-Quran ini. Maksudnya itu adalah kita membesarkan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Maka dikatakan ini orang sebagai hamba yang benar-benar murni niatnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan ya sebagai hamba-Nya Allah menuju sang kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rifan nuqsana minal mazid, dan juga mengetahui apa yang kurang dari dirinya. Ya, yang kurang-kurang nih, wah saya masih jauh, kenapa? Tahu ada yang lebih. Ya, oh saya masih sholatnya begini, masih ada yang lebih. Lihat kalau buat amalan selalu ke atas. Jadi nggak sombong. Ya, setiap perilaku kita sering ke masjid, sering hadir majelis, nafkah bagus ke keluarga, tanggung jawab, mendidik istri dan anak-anak, tapi merasa kurang terus. Kenapa? Ngelihatnya yang di atas. Oh mereka bukan cuma keluarga doang, mereka suksesnya ngedidik seluruh keluarga besar. Lihat orang yang di atas, oh bukan cuma keluarga besar, bahkan umat bisa ambil manfaat dari beliau. Sholat sama, ya Allah, orang-orang terdahulu sholatnya rakaatnya ribuan.
Ya Allah, orang-orang terdahulu nggak kenal dunia, saya masih zuhud, bilangnya zuhud. Alhamdulillah qanaah terhadap gaji yang diterima. Ya Allah, masih ada ternyata orang dulu nggak ada gaji, tapi syukur aja tiap hari. Jadi kalau melihat amalan baik, amalan ibadah, amalan-amalan soleh, ya, pahala-pahala, kerjaan ukhrawi, selalu lihat ke atas. Saya masih jauh, masih yang ada yang hebat. Saya bangun tiap hari sholat tahajud. Masya Allah, ada yang dari jam 12. Saya baru jam setengah 3, setengah 4 bangunnya. Ada, cari itu. Dan pasti ada mereka-mereka ulama. Ada bahkan diceritakan ulama-ulama yang tidak tidur, seharian suntuk, semalam suntuk, ibadah qiyamul lail. Dari habis isya pakai sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah kok bisa? Wudhunya dari sholat isya nih, ntar isya dia wudhu, habis isya sampai subuh nggak ambil wudhu lagi. Sholat subuh pakai wudhunya isya. Kenapa? Karena seharian suntuk ibadah, nggak batal wudhunya. Habis sholat isya baca Quran, mutolaah ilmu, baca Quran, baca hadis. Sholat ratusan rakaat, bahkan ribuan rakaat. Munajah sama Allah Subhanahu wa taala sampai waktu sahur, sampai ketemu subuh. Subuh nggak wudhu lagi. Berapa banyak? Makanya itu selalu kita lihat ke atas. Ya Allah, saya alhamdulillah bisa puasa Senin Kamis. Ternyata ada yang puasa Daud. Alhamdulillah saya puasa Daud. Sekarang makan besok nggak. Ada yang selama setahun siyamud dahr dibilangnya. Selama setahun penuh nggak makan alias berpuasa. Orang-orang terdahulu. Maka tadi kita mesti mengetahui diri kita masih kurang. Kenapa? Ada yang lebih daripada kita. Alhamdulillah kita baca Quran 5 juz sehari, ada yang 1 hari 1 hataman. Saya sudah 1 hataman, Bib, 1 hari, alhamdulillah nih, 1 hari 1 hataman. Ada yang 2 kali hataman. Ya. Maka itu kita perlu mengetahui biografi orang-orang soleh terdahulu. Jangan kita nggak baca, akhirnya timbul rasa sombong terhadap amal soleh. Cobaan terbesar itu adalah kalau kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala nikmat karunia bisa beramal yang banyak. Ya, itu sebuah karunia, tapi juga bisa satu cobaan. Ya, akhirnya kita terlena dalam amalan kita yang banyak, kita merasa hebat, kita merasa ujub, takjub, merasa bangga diri. Nggak sombong, nggak beda ujub, takjub sama diri itu nggak sombong. Takjub tuh merasa walaupun sendirian di dalam mihrab merasa tuh coba mana ada yang kayak aneh diem orangnya, dia emang diem, nggak pernah komentar, coba nggak pernah gibah. Aneh sih jarang emang masalah kumpul, tapi ya gitu, aneh gibah nggak pernah. Takjub disebutkan dalam dirinya. Nah ini adalah termasuk dosanya hati, termasuk kotoran hati yang mesti dibersihin. Nah, itulah cobaan orang yang bisa beramal banyak. Nah, kata Al-Quran apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aksaru amala. Ahsan, yang paling baik. Amalannya Allah bakal coba ayyukum, mau dilihat sama Allah yang mana yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak. Gimana caranya supaya dapat amalan kita ini jadi amalan yang baik, bukan amalan yang banyak? Introspeksi diri. Kalau udah introspeksi diri, lihat, ya Allah saya masih kurang dibanding orang terdahulu. Dulu Islam masih asing, sekarang udah semuanya gampang. Selalu begitu, introspeksi, selalu insaf, selalu sadar diri. Ya Allah, saya dikasih kenikmatan sekarang. Udah nggak perlu berjuang, aman sekarang negeri tentram, mayoritas muslim, saudara-saudara saya. Coba orang-orang terdahulu, saya di negeri Indonesia, hawanya enak, masih ngeluh kita kadang. Aduh panas banget ya Pak ya, lagi pas kena panas nih, bulan kemarau panas. Lagi dingin juga, dingin doang paling, enggak minum kopi, jahe, asik deh. Lah di tempat-tempat ulama-ulama terdahulu lagi musim dingin minta ampun. Ya.
Bahkan itu air udah kayak air es dari sumur. Lagi musim kemarau, 50 derajat. Sampai sekarang bahkan di Saudi, di Mesir itu kalau lagi musim panas sampai 50-an. Kita 35 aja udah nggak mau keluar, udah ngeluh terus. Ya. Saya alhamdulillah beramal kayak begitu bisa. Banyak kayak begini. Ya Allah, yang terdahulu, yang tinggal di Saudi, yang tinggal di Mesir gimana? Saya belum ada apa-apanya. Amal begini, enak, cuacanya bagus, tempat tidurnya empuk, nggak ada bising-bising dar-der-dor. Tempat lain ya Pak, dar-der-dor, ya Allah, masih bisa sholat. Kita udah nikmat, kadang subuh bolong, asarnya loncat, kelewatan saya macetan di mobil. Ya, padahal fikihnya boleh kalau kayak begitu, sholat, daruri, sholat sebisanya. Ya, kita masih aja suka bolong. Yang tempat lain yang nggak jelas tempatnya, nah itu dia. Makanya kita mesti tahu diri, insaf kita. Dengan apa tadi? Termasuk lihat, oh ada yang cuacanya bagus. Termasuk juga lihat, kita punya pendahulu, orang-orang soleh terdahulu. Ya, makanya perlu kita itu mengadakan kadang haul, mengadakan tentang bacaan manaqib, biografi orang terdahulu. Supaya apa? Nih, semangat dalam ibadah. Apa manfaatnya haul? Apa manfaatnya kita mengadakan acara-acara mengingat orang terdahulu? Nggak usah itu bid'ah. Gimana? Loh, ini supaya mengingatkan kita orang terdahulu gimana perjuangannya, sehingga apa? Memotivasi kita supaya apa? Pengen kayak dia orang. Kok bisa di tempat-tempat yang susah untuk ibadah? Kok bisa dalam keadaan yang sulit ibadah? Dia ibadah yang banyak. Sehingga apa tadi? Kita punya amalan bukan aksar, ahsanu amalan. Tadi insaf, ada yang lebih hebat dari saya. Saya begini, ya Allah, udah Allah kasih nikmat, ngapain sombong? Tuh, kenapa? Tahu ada yang lebih susah keadaannya, bisa lebih hebat daripada kita. Sehingga apa? Nggak merasa aksar walaupun banyak. Nggak merasa paling banyak. Tapi menjadikan malah ini nggak ada apa-apanya. Inilah yang dikatakan ahsan. Amalan nggak merasa itu amalan. Nggak merasa dia melakukannya. Ya, santai aja loh, itu sunnah Nabi. Kebanggaannya apa? Alhamdulillah Allah kasih saya taufik hidayah bisa melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya berharap cuman ya Allah mudah-mudahan tetapkan hambamu ini mendapatkan taufik hidayah inayah, dibantu oleh engkau melaksanakan sunnah Nabi, bukan saya sendiri. Ya, kalau saya sendiri tadi ujung-ujungnya cobaan dari Allah, merasa takjub terhadap diri sendiri. Saya bisa ibadah tahajud nggak ada yang tahu, coba yang pada tidur, saya telepon juga, aduh nggak ada yang diangkat. Saya sengaja posting, ayo bangun, posting ya gak, ayat Quran pas lagi jam 3:30. Mungkin niatnya ikhlas pengen ini itu, tapi hati-hati, lebih baik tutup. Saya enggak juga, saya nggak pasang posting, berarti saya bagus dong, saya nggak riak, nggak pamer. Nah itu juga bahaya, ujub terhadap diri. Yang baik, yang ikhlas niatnya apa? Ya Allah, nangis dibangunin sama Allah tahajud. Ya Allah, engkau panggil hamba, engkau masih berikan hamba kesempatan, engkau panggil. Di saat-saat orang-orang pilihanmu bangun untuk munajat, engkau golongkan hambamu yang hina ini, digolongkan bisa engkau panggil. Ya Allah, nikmat apa sekarang? Kalau nggak engkau panggil, nggak mungkin hamba bisa bangun. Alarmnya mau disiram pakai air seember, mau pakai sound yang paling gede, bangun sahur. Kalau Allah nggak bangun, matiin deh itu alarm, capek nanti tidur tanggung subuh. Yang penting mah subuh. Kita begitu, insaf diri. Ya, dibangun sama temannya atau sama teman santri atau istrinya, bang bangun bang, katanya tadi mau minta tahajud. Aduh, iya biasa katanya, kan nggak wajib amat. Anda lagi capek sekarang. Ada aja, kenapa? Jangan-jangan Allah nggak kehendakin kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibangunin,
insaf diri. Ini bukan ane yang bangun, ane cuma berusaha niat pengen berbuat baik, ternyata Allah kehendakin. Alhamdulillah. Sehingga tadi ahsan, kita punya amalan, ya Allah golongkan hamba terus menjadi orang-orang soleh dengan memperbanyak amal soleh. Toh aneh juga nggak melaksanakan ini karena keinginan aneh. Engkau ya Allah berarti mentakdirkan hamba menjadi orang baik, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tuh yang Allah cari. Jadi tahu seorang hamba yang benar-benar menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki oleh Rasulullah, tahu dirinya serba kekurangan. Wa yastaghni bil maula anil abid, dan merasa cukup dengan Allah daripada hamba-hamba Allah yang lainnya, daripada makhluk. Cukup Allah saja. Hamba lagi kayak begini, lagi jelek, hasil tanduran, karir lagi dapat SP, teguran terus, santri lagi banyak takdiran. Cukup aja Allah, ya Allah hamba insaf, mungkin hamba ada salah. Ya Allah hamba jatuh sekarang ini lagi kurang duit, turun derajat, turun pangkat. Ya Allah bisnis aneh jomplang sekarang, kena ketipu. Nggak jadi masalah, ya Allah lagi jatuh begini, yang penting Engkau jangan tinggalkan hamba ya Allah. Tuh cukup sama Allah. Ya Allah Engkau masih hamba bisa berikan hamba doa kayak begini ya Allah, nikmat. Jangan ya Allah kalau hamba akhirnya kaya nggak doa begini sama Engkau ya Allah. Jangan saya hamba sibuk dengan makhluk, alal anil abid, dari segala macam ciptaanmu ya Allah, sehingga hamba lupa nih doa begini nikmat. Wah lupa terus, akhirnya apa? Waktunya lupa tadi. Enggak, cukup dengan Allah. Allah redho sama saya. Manusia nggak redho nggak jadi masalah. Ya, kata Imam Syafi'i, ghayatul ya kan ridwan nas ghayatul yudrak, ya. Cari kepuasan manusia nggak bakal nyampe, nggak bakal ketemu. Kita pengennya ngomong baik diterima sama orang. Wah ngomongannya enak terus. Wah gimana ya saya supaya nanti orang-orang pada senang dengan dakwah saya, dengan nasihat saya. Percuma. Ya. Jangan, kalau niatnya begitu mendingan nggak usah. Tutup niat kayak begitu. Kenapa? Ya, itu dia tadi ridwan nas, kepuasan manusia nggak cukup. Ada aja nanti, enak. Ada yang bilang enak ya, ngomongnya santai, ceritanya banyak. Ada yang nggak seneng, maksudnya apaan sih? Ya begitu. Kalau ente mau semua puasin manusia nggak bakal cukup. Cukup Allah. Ane sampaikan niat dakwah, niat seperti yang apa yang diniatkan orang soleh terdahulu. Hamba niat nasihat kayak gini supaya niat seperti apa yang diniatkan oleh Rasulullah SAW. Cukup, deh. Jangan niat buat manusia senang. Biar dibilang nanti nggak ada kritik. Wah, enak ustadznya ya. Kalau ngomong, wah lugas, tegas, Qurannya masya Allah. Kalau begitu ya ada aja ntar yang kritik. Siapapun dia pasti tidak bakal lepas dari kritik manusia. Nah kalau kita tujuannya manusia dikritik, nah berubah. Keras. Kenapa? Kemarin lagi ngomong, ustadznya kurang keras, lembek. Kita kan pengen yang seru, yang energik. Akhirnya besokannya energik. Ngomong. Ada yang nggak seneng, ngomong apaan sih tadi tuh ustadz? Cepet banget. Nggak ngerti bahasanya. Robah lagi. Nggak habis-habis. Cukup doa terhadap Allah dari segala makhluk. Hamba niat pakai peci-peci begini ke masjid, buat Allah aja. Ini kata Rasulullah disunnahkan berarti menyenangkan Allah. Udah orang bilang baju lu lagu-laguan banget. Ya, atau yang kotor dikit, dekil banget baju lu, nggak ada yang lain. Udah terserah, adanya sekarang yang ada pakai ini. Komentar orang terserah. Kalau komentar orang kita tampung semua pengen nyenengin dia, ya kita nggak jadi orang. Nggak jadi orang. Kita gak, cukup Allah udah. Hamba niat sekarang pakai gamis sunnah. Lagi besok pakai sarung ya udah karena sunnah juga. Jadi tadi wa yastaghni bil maula anil abid. Wa yastawi indahu az-zahabu was-sa'id. Tuh, termasuk juga hamba sejati sama di sisinya, sama dalam pandangan dia, apa itu emas, apa itu debu, kerikil. Ya. Jadi nggak memandang lagi dunia. Ya nggak mandang dunia lagi, sama udah. Yang penting beramal, amal soleh. Cukup.
Yang penting apa? Tujuan saya untuk Allah menempuh jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, ada duit, ada debu nggak jadi masalah, nggak ngaruhin kita terus. Dapat duit nggak berubah, nggak dapat duit, dapat hampa aja nggak berubah. Ya, sama aja udah. Lagi kosong ya udah nggak apa-apa. Jangan ganggu ya Allah. Akhirnya ntar kalau ada duit ganggu aneh terhadap kesibukan ibadah kepadamu cukup udah. Ayo nih ada kerjaan nih ya. Oh, lagi sempat ada kewajiban nafkahin keluarga. Oh, ya ambil kerjaannya. Karena perlu butuh. Terus niatin ibadah. Nggak dapat kerjaan job, ya santai aja ya Allah. Ngadu sama Allah. Ada yang hamba wajib ke nafkahin. Ya, tolong kau bantu ya Allah untuk hamba bisa memenuhi kebutuhan, memenuhi hak-hak orang-orang yang di bawah tanggunganku ya Allah. Pasti ada jalannya. Jadi santai, nggak mesti ada kerjaan, wah jadi kerjaan ini itu enggak. Dan udah ada kerjaan atau punya usaha cukup. Usaha saya peci, sarung, koko. Dengan peci usaha sarung ini, saya jualan di agen, jualan kelontong, dari hasil ini cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, segala sesuatu yang saya wajib tanggungan saya. Oh udah, jangan semua. Jangan semua, ada bisnis lain nih. Ambillah. Kayaknya kalau cuma kelontong nggak seru. Coba luasin lagi ladang bisnisnya. Boleh nggak? Boleh. Bukan nggak boleh. Tapi tadi nih, sebagai seorang murid sejati, seorang hamba yang benar-benar ingin menuju Allah, cukup. Udah kerjaan ini dari sini cukup memenuhi kebutuhan. Udah. Ya. Nggak terus-menerus. Kenapa tadi? Ini sifat dasar asli manusia, merasa kurang terus, pengennya kurang puas, pengen terus, pengen lagi tamak. Udah ada kebutuhan, sampai berlebih. Bagus niat ya Allah, kalau hamba lebih, boleh buka toko kelontong. Saya mau usaha lebih. Buat apa? Insya Allah dari hasil ini nih, usaha yang kedua, saya mau buka perumahan atau mau buka tempat yayasan buat anak-anak yatim atau buat janda-janda. Saya mau ngasih dari hasil ini manfaat buat umatnya Rasulullah SAW. Atau dari hasil ini saya mau buka majlis, panggil guru, saya urus gurunya, dapat rumah, makan, udah ustadznya atau habibnya atau kiai suruh ngajar aja. Mau kemana? Dibiayain. Manfaat buat umat. Banyak yang kayak begini? Belum banyak sekarang. Masih cuma nafsu buat kekayaan dirinya. Wah, buat persiapan anak cucu saya nanti. Orang-orang soleh yang cerdas, titipin anaknya bukan dunia, nggak takut dengan dunia. Dia meninggal yang ditakut. Takut anaknya berubah, dia punya akidah. Takut anaknya ditinggalkan, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Tuh. Nah, coba di Al-Quran lihat. Idhadara apa? Aneh kurang ingat. Coba santri ada bisa gak? Idhadara Ya'qub apa ayatnya? Ada yang tahu gak? Ayo terusin. Ada yang tahu gak? Belum? Idhadara Ya'qub apa? Banihi. Sebelum meninggalnya Nabi Yakub, intinya kurang lebih itu di ayat itu menghadirkan anak-anaknya dan tanya, apa yang engkau akan sembah setelah aku meninggal? Tolong jangan sampai kalian menyembah yang lain. Sembahlah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, ya, dan terus seperti itu. Dalam hal ini menyatakan para anbiya, para rasul takut terhadap anaknya bukan harta, bukan duniawi. Jadi jangan pikir kita punya usaha nanti buat supaya anak saya aman kehidupannya. Enggak aman kehidupannya. Loh, kok ngomong begitu? Sekarang kan bahaya. Semua perlu duit. Ya itu yang bahaya. Yang bahaya itu, kenapa bisa bilang bahaya? Loh, kita contoh Al-Quran tadi, kembali Quran lagi. Apa yang dicatatkan Al-Quran? Semuanya ibrah hikmah.
menunjukkan kata-kata yang sekecil itu dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua atau sebagai generasi yang lebih dulu nanti setelah kita, pesannya atau yang mesti dihadirkan untuk generasi kita selanjutnya, yang diwariskan ke generasi kita selanjutnya adalah iman, akidah, dan akhlak yang baik, bukan dunia. Udah cukup dunia, warisan udah ada babnya faraid. Al-Quran juga udah ngebahas yang tinggalan kita. Apa yang tertinggal kita nanti dibagi-bagi. Ya. Jadi nggak usah urusin kita masih hidup, ngurusin nanti setelah meninggal anak kita biar aman dunianya. Salah, bahaya, salah total. Ya. Itu pemikiran-pemikiran ahlus zaman, orang-orang yang tercondong terhadap dunia. Tapi kalau seorang hamba sejati tadi, bukan duit, bukan masalah duit sama kertas sama debu sama aja. Yang penting saya ninggalin anak saya hafiz Quran, tuh, berakhlakul karimah, akidahnya lurus, imannya kuat, tangguh dia punya pendirian terhadap syariat Nabi Muhammad. Ya. Itu yang penting yang kita tinggalkan buat anak-anak kita. Masalah nanti dunianya kurang, selama imannya kuat, insya Allah nggak bakal kesusahan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kalau imannya kuat, terjaga prinsip-prinsip yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terus gimana? Boleh didik dia dengan didik yang baik, terusin sekolahnya, jangan berhentiin. Yang tinggi, perguruan tinggi nggak apa-apa. Yang penting tadi saya tinggalkan dia dalam keadaan berakhlak baik, Al-Qur'annya bagus, ilmu yang agamanya juga bagus, ngerti fikih-fikih, hukum-hukum fikih. Gimana nanti mandiin abaknya yang bakal meninggal. Jangan nyuruh orang, kalau bisa anak laki-laki banyak, 2, 3, didik dia supaya nanti saya meninggal dia yang mandiin, jangan orang lain. Dia yang kuburin ke bawah, dia yang azanin. Selesai urusan kita. Bukan orang sibuk, ayo kerja, bangun pagi, sekolah, les, buat dunia meninggal, masa bodoh. Nyuruhnya kita, nyuruhnya orang lain, anak-anaknya. Saya nggak ada waktu buat bapak. Nangis, sedih ketinggalan sama kita. Tapi bacaan Qurannya kagak ada. Nyampe, bacaannya nyampe kita. Tapi kita ini santai aja. Kayak kita didoain dalam setiap doa-doa dimanapun umat Islam berada, wal muslimina wal muslimat, begitu aja kalau dibacain sama orang. Tapi kalau anak keturunan kita sendiri itu seperti dibawain sama nampan yang berperhiasan, nampan perhiasan khusus nih dari anak antum di dunia yang soleh, diunjukin amalannya. Ya, kita nanti di akhirat di alam barzakh bakal ditunjukkan kita punya keluarga amalnya di dunia lagi ngapain sekarang. Oh sekarang lagi kayak begini, sedih dia. Jangan ya Allah, jangan meninggal, jangan berikan dia, jangan kau cabut dulu nyawanya ya Allah. Matikan dia seperti aku dulu ya Allah. Berikan dia waktu buat taubat. Tapi kalau dianya baik, diunjukin baik, dilaporin baik di dunia kepada kita dan di alam barzakh yang udah meninggal, maka mereka juga mendoakan kita di dunia, di barzakh itu yang di dunia supaya apa? Ya Allah berikan terus kepada dia istiqamah sehingga mereka meninggal dalam keadaan tersebut, dalam keadaan baik, husnul khatimah. Ya, itu yang penting. Ya, boleh sekolah yang tinggi, boleh nggak jadi masalah. Tapi tadi cukup ada usaha yang bisa memenuhi kebutuhan kita, cukup merasa qanaah, udah. Jangan berlebihan. Kalaupun ambil lebih, tadi niatin yang baik-baik. Kalau akhirnya jadi takut fitnah, wah, kalau ada kayak begini nanti malah kayak nggak berhenti nih. Dari sini pindah lagi. Kenapa? Merasa enak, aman, bisnisnya lancar, terus aja udah berbisnis. Bahaya, hati-hati. Itu adalah cobaan dari Allah, tipuan belaka yang akhirnya menjadikan kita menyesal dunia akhirat. Cukup, udah lebih dikit bagi-bagi kepada yang lainnya. Dan niatkan yang penting saya punya tugas sebagai seorang suami, istri saya soleha. Gimana anak-anak saya setelah meninggal punya akhlak baik, iman bagus, akidah tidak rusak, dan terus menjadi orang soleh yang mendoakan orang tuanya di kuburan. Tuh, cukup. Ya, jadi
sedikit aja ambil kisah dari pernah dalam cerita-cerita kisah-kisah kitab-kitab. Nabi Musa punya umat, Pak. Punya umat, dia ini miskin. Allah coba miskin. Ya, atau Anda pernah cerita apa belum di sini? Nabi Musa punya umat miskin minta sama Nabi Musa, ya Nabi Allah, hamba ini minta supaya diberikan kekayaan sama Allah. Kata Nabi Musa, kalau ente mau miskin, ente dapat sabar, dapat surga. Apa mau kaya tapi nggak dijamin? Siapa yang nggak pengen masuk surga? Pengen, tapi juga pengen kaya di dunia. Kata ini hamba, kata ini umat Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang, ya udah kalau begitu. Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, hamba minta kepadamu agar satu hamba umatku ini minta supaya jadi orang kaya, capek dia miskin. Akhirnya Allah bilang ke Nabi Musa, ya Nabi Musa, aku berikan kepada dia kekayaan selama 1 tahun. Hitung dari sekarang, ya 1 tahun ke depan sampai 1 tahun waktunya habis waktunya. Nabi Musa pulang, balik ke orang tersebut. Allah gabulkan doaku untukmu, tapi cuma 1 tahun. Nggak apa-apa, kata itu orang. Yang penting bisa ngerasain jadi orang kaya gimana sih? Manusiawi, pengen coba gitu. Minta doa dengan Nabi Musa. Akhirnya apa? Benar. Dari dagangan bisnisnya lancar, pertaniannya naik, jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Tapi Masya Allahnya, ini istri, satu keluarga dapat kekayaan dari Allah dan dia taat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak terlena. Ini istri, suami istri akhirnya bilang, "Bang," bahasa Betawinya deh, "Bang, mumpung kita lagi kaya, setahun kan Allah kasih. Berarti kita bagi-bagiin aja deh sama tetangga-tetangga. Ya, setiap ada yang lebih kita ambil, cukup buat kita sebulan. Nah, lebihnya udah deh kasih sebulan depan, atau kita siapin buat kita nih, bekal kita setahun, segini cukup, lebihnya kita bagiin orang-orang tetangga kita deh, biar manfaat, sayang. Tahun depan kita gak bisa lagi begini, karena jadwalnya cuma setahun. Oh begitu Neng, ya udah, bagus tuh. Ya udah, akhirnya apa? Setiap kelebihan ya gak, hasil dia yang lebih dibagiin tetangga-tetangganya. Wah girang akhirnya. Jadi cukup setahun cukup, yang penting cukup buat dia. Apa yang terjadi setelah setahun, waktunya habis, gak berhenti kekayaannya. Nabi Musa lihat dia begini, takut terlena. Tanya sama Allah, munajat sama Allah, ya Allah, engkau bilang setahun, ini udah lebih setahun nih. Kata Nabi Musa, biasa nanya sama Allah, Karimullah, setahun, aneh takut ntar dia terlena nih, kebiasaan. Ya, orang tadi udah dicoba, udah setahun lebih nih. Jawabannya Allah apa? Aku malu sama hambaku yang sifatnya penyayang, rohim, karim, ya, dermawan. Dia aja memenuhi kebutuhan hambaku yang lain tuh. Lihat, dikasih waktu kekayaan sama aku setahun, dibagi-bagiin sama hamba-hambaku yang lain. Aku malu cabutnya, kata Allah. Kenapa? Karena dia punya sifat mulia, punya sifat kayak sifatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karim, dermawan. Masa yang kayak begini mau cabut? Kalau dia pelit, nah, itu pantas dicabut. Lah dia aja mulia, punya sifat karim, dermawan. Aku malu buat cabut, biarin aja ya Musa, biarin, terusin aja dia. Punya kaya. Tuh, bedanya kalau mau kaya kayak begitu. Sehingga apa? Kita nggak terlena, makin taat sama Allah, dan juga insya Allah kita punya rezeki nggak putus. Ya, tapi tadi buat menjaga itu semua, tetap sabdaan Nabi Muhammad SAW cukup terhadap keadaan kita, mempunyai sifat qanaah, terima apa yang Allah takdirkan buat kita. Kita sabar, falakal jannah, kata Muhammad. Maka bagimu, bagi kalian, bagi orang-orang yang seperti itu, mendapatkan surganya Allah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-murid man hafizal hudud wa waffa bil uhud wa radiya bil mawjud wa sabar anil mafqud. Bahasa orang-orang terdahulu, bahasa orang soleh, kayak pantun ya Pak.
belakang-belakangnya sama. Tadi begitu. La yakunul murid muridan hatta yajida fil Qur'an kullama yurid. Wa ya'rifan nuqsana minal mazid. Nah, sekarang al murid man hafizal hudud wa wafa bil uhud wa radiya bil mawjud wa sabara anil mafqud. Belakangnya sama semua ud. Nah, saking alimnya tuh orang-orang terdahulu. Siapa itu murid? Murid yang menjaga batasan-batasannya Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang jangan ucapkan kepada kedua orang tua, jaga. Allah bilang jangan kita ghibah, stop. Tuh murid sejati, seorang hamba yang benar-benar ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wa wafa bil uhud, dan juga menjaga janji-janji. Apa yang dijanjikan kepada apa yang dijanjiin sama dia jaga. Kita dijanjiin bakal seperti ini, kita jaga. Wa wafa bil uhud. Perjanjian-perjanjian kita jaga. Kita menjadi sebagai muslim berjanji bahwa tidak melanggar syariat-syariatnya Allah, itu kita penuhi. Wa radiya bil mawjud. Dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta yang selalu ada. Bil mawjud, apa yang terjadi, keadaan kita sekarang apa, kita ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa sabara anil mafqud. Kita ridha terhadap apa yang ada terhadap kita. Kita jangan ridha, syukur. Kita alhamdulillah kasih sehat, kasih motor, kasih rumah. Ada yang di bawah kita yang miskin itu disuruh ridha, nggak punya motor, masih nyicil rumah, ridha aja. Wa sabara anil mafqud, dan sabar terhadap yang nggak ada. Kita belum punya mobil, kita belum punya pesawat, kita belum punya helikopter misalkan. Ya udah, sabar, lagi nggak butuh-butuh banget kok. Dan apapun itu, kerjaan, pangkat yang tinggi, terkenal depan umat, nggak, sabar aja. Sabar anil mafqud. Tuh murid sejati sifatnya terus kayak begitu. Al murid man syakara 'ala ni'mah wa sabara 'ala al-bara' wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Insyaallah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah taufik istiqamah, bisa hadir terus dalam majlis mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan ilmu tersebut dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti di akhir kumpul dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Waktu bangkit jiwaku